Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini, kita seharusnya senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, agar senantiasa diberikan rahmat dan karunia serta barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini, kita juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa yang tercantum pada Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Ibadah puasa ini merupakan ibadah yang berbeda dan yang ganjarannya lain daripada ibadah yang lain. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang berbunyi, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa inna tajzibi. Yang artinya, seluruh perbuatan anak cucu Adam adalah untuknya melainkan berpuasa, karena berpuasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Pada hadis tersebut, jika kita menyimak dengan seksama, ada satu hal yang harus kita garis bawahi, yaitu kalimat, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Dari situ kita dapat menarik sebuah pertanyaan, yaitu mengapa dalam hadis tersebut seolah-olah Allah memberitahu bahwa kita ibadah puasa ini adalah ibadah yang satu-satunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seluruh ibadah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan ini para ulama berpendapat berbeda mengenai penafsiran dalam hadis tersebut. Yang pertama, hadis tersebut memaksudkan bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang ganjarannya itu berbeda. Menurut Al-Qurtubi, tiap-tiap amal memiliki ganjaran yang berbeda. Seperti ada yang dilipat gandakan, ada yang 10 kali, dan ada yang 700 kali dilipat gandakan. Maka untuk pahala puasa ini akan dilipat oleh Allah, dilipat gandakan sebanyak-banyaknya, karena kita menahan kesabaran, emosi, dan makan dan minum pada ibadah puasa ini. Dan lalu yang kedua, itu adalah ibadah puasa adalah ibadah yang tidak bisa terjerumus dalam kemaksiatan dan dapat melumpuhkan syaitan. Saat berpuasa, seseorang akan menahan diri untuk tidak makan dan minum. Maka saat tidak ada makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh akan menyimpan energi untuk hanya beribadah. Maka orang itu jika tidak punya kesempatan untuk
melakukan kemaksiatan karena energinya hanya digunakan untuk melakukan ibadah-ibadah di ibadah puasanya itu. Maka ketika kita tidak memiliki energi tersebut, hawa nafsu akan tertekan di dalam tubuh dan tidak memberikan kesempatan oleh syaitan untuk masuk dan membisikkan kejahatan-kejahatan yang akan menuntut kita ke lembah kemaksiatan. Lalu yang ketiga adalah bahwa ibadah puasa memiliki ganjaran bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat di akhirat kelak kita akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala akan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Untuk ganjaran dari pahala ini, Allah akan memberikan ganjaran berupa kita bersua langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka dengan ini marilah kita memaksimalkan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini, agar kita membuat bulan Ramadan ini menjadi lebih berkah, lebih bermanfaat dari bulan-bulan yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.